Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Katarina Aprilia Jeda, NPM 201446081. Yang kedua Dea Setia Nurlitawati, NPM 20144600101. Yang ketiga Ika Fauzia, NPM 20144600118. Yang keempat Rindiani Rizkiana, NPM 20144600119. Dan yang terakhir Risang Rama Rizkuna, NPM 20144600292. Di sini kami akan menjelaskan materi matematika yang berjudul segitiga dan jajar genjang. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Rindiani. Materi yang pertama, segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga merupakan bangunan datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi suatu bangunan segitiga. Lalu untuk tingginya adalah garis yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alas dan melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah ukuran sudut-sudut setiap segitiga sama dengan 180 derajat. Yang kedua, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah besar sudut segitiga itu yang tidak bersisihan dengan sudut luar. Yang ketiga, pada segitiga sama kaki, sudut dihadapkan kaki-kakinya sama besar. Yang keempat, pada segitiga sama sisi, ketiganya sudutnya sama besar. Yang kelima, mempunyai 3 sisi dan 3 titik puncak. Sisi adalah sekat yang membatasi bagian dalam dengan bagian luar dari suatu bangunan segitiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mbak Rindiani, yaitu tentang keliling segitiga. Rumus keliling segitiga, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya berturut-turut adalah A, B, dan C, serta keliling adalah K, maka K sama dengan A plus B plus C. Keliling segitiga didapatkan dengan menjumlahkan semua panjang sisi segitiga tersebut. Kemudian luas segitiga. Jika diketahui segitiga dengan panjang alas adalah A, tinggi adalah T, dan luas daerahnya adalah L, maka L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Dan jika diketahui segitiga dengan panjang sisi-sisinya berturut-turut adalah A, B, dan C, maka luas daerahnya adalah L, maka L sama dengan akar S buka kurung S dikurang A tutup kurung, buka kurung S dikurang B tutup kurung, buka kurung S dikurang C tutup kurung, dengan S sama dengan 1/2 buka kurung A plus B plus C tutup kurung. Berikut terdapat contoh soal cerita segitiga. Sebuah perkarangan berbentuk segitiga sama sisi memiliki ukuran sisi 20 meter. Jika di sekeliling perkarangan tersebut ditanami tanaman bunga dengan jarak 1,5 meter, maka jumlah tanaman bunga yang dibutuhkan adalah. Pembahasan sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung keliling segitiga sama sisi. Jika keliling adalah K, maka K sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah pohon. Keliling perkarangan dibagi jarak pohon sama dengan 60 dibagi 1,5 sama dengan 40. Jadi tanaman bunga yang dibutuhkan adalah 40 bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Dan syarat berlakunya teorema Pitagoras ada 2. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Yang kedua, minimal ada 2 sisi dalam segitiga siku-siku yang sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu rumus teorema Pitagoras. Apabila diketahui sebuah segitiga siku-siku di C, dan apabila diketahui sisi miring sebelahnya adalah C,
dan panjang sisi-sisi lain selain sisi miring adalah A dan B, maka teorema Pythagoras di atas bisa kita rumuskan sebagai berikut. C sama dengan panjang sisi miring, A sama dengan panjang sisi tinggi, sedangkan B sama dengan panjang sisi alas. Dan untuk mencari sisi alas menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Dan untuk mencari sisi tinggi dengan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Soal cerita teorema Pythagoras. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas, tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Pembahasannya yaitu, jarak patok dengan tiang bagian bawah dapat dicari dengan menggunakan model teorema Pythagoras, yaitu jarak sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat, sehingga menghasilkan akar 225 dikurang 145, yaitu menjadi akar. Materi yang selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang saling sejajar dan sama panjang. Rumus jajar genjang: keliling sama dengan 2 kali alas tambah tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi. Sifat-sifat jajar genjang: 1. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. 2. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 3. Memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. 4. Sudut yang berhadapan sama besar. 5. Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. 6. Tidak memiliki simetri lipat. 7. Memiliki 2 simetri putar. Contoh soal jajar genjang. Yang pertama, diketahui jajar genjang EFGH dengan panjang EF sama dengan 24 cm dengan perbandingan EF berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. Jika tinggi 12 cm, hitunglah luas jajar genjang tersebut. Penyelesaian EF berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. Diketahui EF 24 cm berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. FG sama dengan 3/4 dikali 24 sama dengan 18 cm. Luas jajar genjang EFGH, luas sama dengan alas dikali tinggi, luas sama dengan 24 cm dikali 12 cm, luas sama dengan 288 cm persegi. Contoh yang kedua, taman di depan rumah Dodi berbentuk jajar genjang. Panjang sisi yang berbeda 18 meter dan 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu tiap 5 meter. Berapa banyak lampu yang terpasang? Penyelesaian pertama, mencari keliling taman tersebut. Keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah tinggi. Keliling sama dengan 2 dikali 18 meter ditambah 12 meter. Keliling sama dengan 2 dikali 30 meter, keliling sama dengan 60 meter. Jika dipasang lampu 5 meter, maka banyak lampu 60 dibagi 5 sama dengan 12. Contoh ketiga, diketahui jajar genjang EFGH dengan panjang EF sama dengan 24 cm dengan perbandingan EF berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. Jika tinggi 12 cm, hitunglah keliling dan luas jajar genjang tersebut. Penyelesaian yang pertama, EF berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. Diketahui EF 24 cm berbanding FG sama dengan 4 berbanding 3. FG sama dengan 4/3 dikali 24. FG sama dengan 18 cm. Keliling jajar genjang EFGH. Keliling sama dengan 2 dikali EF ditambah FG sama dengan 2 dikali 24 cm ditambah 18 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 42 cm sama dengan 84 cm.